Bab 1041 Galangan Kapal Sedang. Ketika Si Feng memasuki balai kota, hanya ada beberapa pemain lain di dalam gedung. Mereka semua adalah pemain independen, bukan pemain guild. Kota-kota NPC The Lands in God's Domain sangat mahal. Secara umum, hanya guild yang mampu membelinya. Praktis mustahil menemukan pemain tunggal yang mampu membeli lands ini juga. Namun, itu adalah cerita yang berbeda untuk kota-kota NPC. Tanah di sini berkali-kali lebih murah. Ambil Ocean Viewing Town misalnya. Tanah normalnya hanya berharga 200 hingga 300 emas, sedangkan tanah di sekitar pusat kota berharga 500 hingga 600 emas. Bahkan tanah termahal, yang memiliki pemandangan indah ke lautan, harganya sekitar 900 emas. Secara umum, pemain ahli dengan keterampilan yang cukup mampu membeli lands ini setelah promosi tier 2 mereka. Di masa lalu, banyak pemain yang tidak mampu membeli rumah di kota-kota NPC akan membangun rumah mereka di tanah di kota-kota dengan pandangan yang baik atau di kota-kota yang makmur. Sebagai kota pelabuhan, bahkan tanpa akses ke Savage Wildland, Ocean Viewing Town's lands merupakan investasi yang berharga. Bagaimanapun, ketika pemain mencapai level yang lebih tinggi, pemain akan membuka lebih banyak sistem dalam game di domain dewa. Misalnya, sistem pedagang maritim. Dalam God's Domain, seseorang dapat memperoleh uang dari pemain lain serta NPC. Membantu pedagang NPC mengangkut barang-barang mereka adalah salah satu cara untuk melakukannya, mendapatkan penghasilan yang cukup besar. Jika seseorang mengelola diri mereka dengan benar, mendapatkan armada kapal mereka sendiri dan mendapatkan popularitas di antara NPC, mereka bisa menghasilkan lebih dari pemain ahli. Inilah tepatnya alasan bahwa kota-kota pelabuhan telah menjadi begitu populer di antara para pemain independen, khususnya para pemain pedagang, di masa lalu. Karena sistem seperti itu, bahkan pemain yang lemah dalam pertempuran bisa mencari nafkah di domain dewa. Terkadang, jika seseorang beruntung dan menemui keajaiban, seseorang dapat memperoleh senjata dan peralatan yang bahkan membuat iri pemain ahli. Saat ini, pemain independen yang mampu membeli tanah Ocean Viewing Town adalah pedagang dengan prestasi atau perwakilan dari lokakarya skala kecil yang berencana untuk berinvestasi. Ketika beberapa pemain berjubah, yang memilih Lance, memperhatikan Si Feng memasuki gedung, mereka semua berbalik dengan ekspresi hati-hati. Mereka memandang Si Feng seolah-olah dia datang untuk mencuri mangsa mereka. Tiba-tiba, seorang administrator NPC yang mengenakan jas dan dasi mendekati Si Feng. Administrator NPC kemudian bertanya dengan hormat, "Tuan Pelindung, berapa banyak aku melayani kamu hari ini?" "Aku ingin membeli galangan kapal," kata Si Feng. "Baik. Silakan ikuti aku ke lantai 2. Informasi mengenai galangan kapal yang tersedia akan segera diberikan kepada kamu." Setelah mendengar permintaan Si Feng, administrator mengarahkan Si Feng ke ruang tunggu lantai 2, menunjukkan kepada Si Feng rasa hormat yang sama besarnya dengan wali kota-kota. Beberapa pemain pedagang yang telah waspada terhadap Si Feng tertegun. Siapa itu? Mengapa administrator Joseph sangat menghormati? Apakah dia sudah menjadi baron di Ocean Viewing Town? Itu tidak mungkin kan? Joseph bahkan tidak akan memperlakukan baron kota seperti itu. Untuk memenangkan administrator senior Joseph, mereka telah mencoba segala macam metode untuk meningkatkan kesukaannya pada mereka. Mereka telah melakukannya untuk membujuk administrator senior untuk menunjukkan kepada mereka lebih banyak lands. Namun, administrator senior Joseph segera membawa Si Feng ke lantai 2 ketika dia tiba. Lantai 2. Meskipun perjuangan mereka untuk menjadi bangsawan kota pemandangan laut, mereka masih tidak memenuhi syarat untuk menjelajahi lantai 2. Beberapa pemain pedagang ini tidak bisa membantu tetapi iri Si Feng. Seperti di tempat lain, seseorang membutuhkan reputasi yang cukup untuk membeli tanah kota pemandangan laut. Para bangsawan biasa harus tetap di lantai pertama dan memilih dari tanah paling dasar di kota. Meski begitu, tidak semua lands biasa akan tersedia. Hanya dengan meningkatkan favorability seseorang dengan administrator senior yang terakhir akan menghadirkan lands yang lebih strategis. Secara umum, hanya baron kota yang memenuhi syarat untuk menaiki tangga ke lantai 2. Di lantai 2, sebagian besar lands kota tersedia untuk dibeli. Sebagai seorang baron, seseorang bahkan akan menerima diskon. Tak lama setelah Si Feng memasuki ruang tunggu lantai 2, administrator senior Joseph membawa semua dokumen yang berkaitan dengan galangan kota. Lord Protector, Ocean Viewing Town memiliki total 6 galangan kapal. Ini dokumen-dokumen terkait, kata Joseph sambil hati-hati meletakkan dokumen di hadapan Si Feng. Dia kemudian mundur ke samping, tidak berani mengganggu Si Feng sedikit pun. 6 galangan kapal, bukankah seharusnya hanya ada 5? Si Feng agak terkejut. Dia relatif akrab dengan Ocean Viewing Town. Di masa lalu, dia telah mengunjungi Savage Wildland beberapa kali.
Dia bisa mengingat dengan jelas bahwa hanya ada 5 galangan kapal. Lord Protector, hanya ada 5 galangan kapal sebelumnya. Namun, karena nasib buruk Far Ocean Trading Firm dan kapal karam baru-baru ini, perusahaan terpaksa menjual galangannya untuk memulihkan diri secara finansial. Perusahaan telah meminta kami untuk membantu menjual galangannya. Wali kota telah menyatakan bahwa jika galangan ini tidak terjual setelah 1 bulan, ia akan mengambil galangan tersebut dan memberikan pinjaman kepada perusahaan perdagangan samudera jauh. Aku telah mendengar bahwa perusahaan perdagangan baru-baru ini membangun galangan kapal ini untuk memproduksi kapal kargo barunya, Joseph menjelaskan secara rinci. Kapal kargo baru, minat Si Feng segera diganggu. Desain kapal hampir sama langka dengan barang legendaris yang terfragmentasi. Selain itu, memiliki desain adalah satu hal, tetapi memproduksi kapal adalah hal lain. Membangun kapal biasa bukan masalah besar. Namun, untuk kapal-kapal berkualitas tinggi, konstruksi sangat merepotkan. Menemukan bahan mentah saja mahal dalam waktu dan uang. Yang paling penting, desain kapal mirip dengan desain menara sihir, di mana keduanya merupakan barang yang terbatas penggunaannya. Biasanya, satu dapat membangun 10 kapal dari satu desain. Bahkan setelah 10 tahun, kapal-kapal berkualitas tinggi masih sangat langka. Lautan Dewa Domain luas. Selain itu, banyak pertemuan ajaib dan harta karun tersedia di pulau-pulau samudera dan area rahasia. Tanpa kapal yang berkualitas tinggi, kematian kemungkinan besar saat menjelajahi laut. Karena dua alasan ini, para pemain di masa lalu sangat bersedia untuk menyewa, bahkan membeli, kapal-kapal berkualitas tinggi, bahkan dengan biaya yang tidak masuk akal. Setelah itu, Si Feng mulai menelusuri dokumen. Si Feng butuh 10 menit untuk memeriksa semua informasi. Seperti yang Joseph katakan, Far Trading Firm telah meneliti sebuah kapal kargo baru. Meskipun kapal itu hanya peringkat umum, itu 15% lebih cepat dari 5 kapal kargo shipyard lainnya. Selain itu, daya dukung dan daya tahannya 20% lebih tinggi. Selain dari bronze atau kapal kargo berperingkat lebih tinggi, ini adalah pilihan terbaik untuk pemain pedagang. Satu-satunya masalah adalah harga. Meskipun ini adalah kota, galangan kapal berbeda dengan Lance. Bahkan galangan kecil dapat menjual 10.000 emas, belum lagi galangan sedang yang baru dibangun. Dalam God's Domain, ukuran galangan menentukan jenis kapal yang bisa dibangunnya. Tidak hanya galangan sedang bisa menghasilkan kapal kecil, tapi galangan kapal menengah juga bisa. Misalnya, kapal barang adalah kapal sedang. Harga yang diminta oleh perusahaan perdagangan lautan adalah 30.000 emas. Pada harga ini, Si Feng bisa membeli 3 bidang tanah emas di kota besar. Bab 1042 Speedboat Perunggu. Si Feng harus mengakui bahwa harga Far Ocean Trading Firm cukup tinggi. Biasanya, galangan kapal menengah hanya mendapatkan 20.000 emas. Dia bisa membeli galangan kecil lain dengan 10.000 emas tambahan. 30.000 emas adalah hampir semua yang dimiliki Si Feng padanya. Sebelumnya, dia telah menghabiskan sedikit untuk berurusan dengan persekutuan kegelapan. Setelah itu, dia telah membangun menara sihir, arena pertempuran skala besar, dan mempekerjakan ratusan manajer NPC. Uang yang diperolehnya dalam beberapa hari terakhir telah lenyap dalam sekejap. Si Feng hanya merencanakan untuk menghabiskan 20.000 emas untuk membeli galangan kapal sedang sambil menyisakan 10.000 emas yang tersisa untuk memulai pembangunan menara sihir di kota awal. Sekarang, rencananya telah terganggu. Namun, bahkan jika harganya tinggi, Si Feng menguatkan dirinya untuk melakukan pembelian. Dia telah menemukan peluang emas kali ini. Si Feng dapat mengingat dengan jelas bahwa di masa lalu, Ocean Viewing Town hanya memiliki 5 galangan kapal. Keenam tidak ada. Selain itu, berdasarkan penjelasan Joseph, galangan kapal ini akan tersedia selama 1 bulan. Jika seorang pemain tidak membelinya dalam bulan ini, galangan kapal baru ini tidak akan lagi dijual. Di masa lalu, para pemain kemungkinan melewatkan kesempatan ini. Adapun kapal karam Far Ocean Trading Firm baru-baru ini, menurut pendapat Si Feng, itu sangat mungkin karena aktivasi Savage Wildland. Setelah Savage Wildland diaktifkan, air di dekatnya menjadi jauh lebih berbahaya. Jika Si Feng melewatkan kesempatan ini, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk membelinya lagi. Di masa lalu, di antara 5 galangan yang tersedia, 1 adalah galangan sedang, sedangkan 4 galangan lainnya adalah galangan kecil. Geng yang cerdas akan membeli galangan sedang. Dengan cara ini, tidak hanya dapat digunakan untuk membuat kapal kecil, yang merupakan sarana transportasi umum bagi para pemain, tetapi juga bisa membuat kapal barang untuk melakukan pekerjaan pedagang. Galangan sedang memiliki fasilitas yang jauh lebih baik daripada saudara-saudara mereka yang lebih kecil.
Kecepatan produksi galangan sedang juga 30% lebih cepat dari galangan kecil. Selain itu, galangan kapal menengah memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi ketika memproduksi kapal kecil. Dengan mengendalikan galangan sedang kota Ocean Viewing Town, orang akan memiliki kendali atas hampir setengah dari pendapatan maritim kota. Apalagi galangan kapal perusahaan perdagangan samudra jauh, yang dapat menghasilkan jenis baru kapal kargo. Dengan galangan kapal itu, Si Feng mungkin dapat merebut pangsa pasar kota terdekat di samping Ocean Viewing Town. Aku akan membeli galangan baru. Kalau begitu, kata Si Feng lembut setelah menekan kegembiraan di hatinya. Mendengar hal ini, Joseph dengan cepat dan hati-hati menjawab, pelindung Tuhan, karena kami tidak memiliki galangan kapal ini dan hanya dikirimkan kepada kami. Yang paling kami tawarkan adalah diskon 5%. Kamu harus membayar total 28.500 emas. Status City Protector setara dengan bangsawan besar. Bahkan wali kota Ocean Viewing harus memanggil Si Feng dengan hati-hati. Si Feng bukan seseorang yang bisa diprovokasi oleh administrator kota. Baiklah, ini uangnya. Si Feng tidak terlalu terkejut ketika dia menyerahkan jumlah yang disebutkan. Galangan kapal bukanlah tanah. Biasanya, bangsawan besar hanya akan menerima diskon 10% saat membeli satu. Dia beruntung menerima diskon 5% untuk acara yang sensitif waktu seperti ini. Paling tidak, dia menyelamatkan 1.500 emas. Itu setara dengan item epik dengan atribut buruk. Namun, dia sekarang bangkrut. Dia memiliki kurang dari 3.000 emas pada orangnya. Si Feng tiba-tiba merasa seolah-olah dia melayang semakin jauh dari target 150.000 emasnya. Beberapa saat kemudian, administrator senior Joseph membawa Si Feng ke galangan kapal laut jauh. Setelah Si Feng memverifikasi informasi itu, ia bergegas ke pelabuhan kota. Dia memutuskan untuk mengesampingkan operasi galangan kapal laut jauh sampai kelompok Melancholic Smile kembali. Tidak seperti memproduksi senjata dan peralatan, yang hanya membutuhkan satu pemain, pembuatan speedboat kecil sekalipun membutuhkan 10 insinyur. Kapal sedang membutuhkan 30 hingga 40 insinyur. Selain itu, insinyur bisa tidak lebih rendah dari peringkat menengah. Jika tidak, tingkat keberhasilan akan terlalu rendah dan akan menghasilkan kerugian. Tidak mudah mengoperasikan galangan kapal. Itu bukan masalah yang bisa diselesaikan dengan uang yang cukup. Yang satu membutuhkan sepasukan kecil insinyur. Terlebih lagi, insinyur apprentice sama sekali tidak berguna untuk tugas ini. Untuk menjalankan galangan kapal menengah dengan lancar, yang dibutuhkan setidaknya 100 insinyur menengah. Jika seseorang menginginkan tingkat keberhasilan produksi yang lebih tinggi, akan lebih baik untuk memiliki setidaknya 10 insinyur lanjutan yang memproduksi komponen inti kapal. Sedangkan untuk kapal kargo baru yang diteliti oleh Far Ocean Shipyard, dibutuhkan lebih dari biasanya. Satu kapal membutuhkan 50 insinyur menengah. Selain itu, inti kapal membutuhkan 5 insinyur tingkat lanjut, insinyur menengah tidak memenuhi syarat untuk menyentuh komponen inti. Hanya setelah memenuhi persyaratan ini mereka dapat memproduksi kapal kargo baru ini dengan kecepatan standar. Oleh karena itu, Si Feng berencana untuk menunggu sampai kelompok Melancholic Smile kembali. Dia membutuhkan 5 insinyur lanjutan paling tidak untuk memulai pembangunan kapal. Kalau tidak, ia harus bergantung pada speedboat kecil untuk mendapatkan uang, membuang-buang keuntungan dari kapal kargo baru. Ketika dia mencapai pelabuhan Ocean Viewing Town, Si Feng menemukan banyak perahu nelayan kecil yang terikat di dermaga. Pemain dapat menyewa atau membeli kapal-kapal ini. Hanya saja, mereka agak mahal untuk dibeli langsung. Pemain biasa tidak mampu membelinya. Bahkan kapal penangkap ikan yang paling jelek, yang hanya bisa menampung maksimal 4 orang sekaligus, dijual seharga 3 emas. Sebuah kapal penangkap ikan yang bisa menampung hingga 6 pemain berharga 5 emas. Adapun perahu nelayan dengan layar kecil, harga mereka bahkan lebih masuk akal, dengan penjualan paling umum untuk 10 emas. Namun, orang harus mengakui bahwa itu bernilai setiap koin. Kapal nelayan dengan layar 10% lebih cepat daripada yang tidak. Selain itu, mereka memiliki keterampilan pasif, berlayar bersama angin. Pemain dapat meningkatkan kecepatan mereka dengan 20% lainnya dengan angin di layar mereka. Dengan cara ini, pemain dapat melarikan diri monster laut dengan mudah, menghindari risiko kehilangan nyawa dan kapal mereka. Menyewa perahu jauh lebih murah daripada membeli satu. Satu hanya diminta untuk membayar setoran setengah dari nilai harga jual kapal dan biaya sewa 5% setiap 3 hari sekali. Jika kapalnya rusak, pemain hanya diharuskan membayar biaya perbaikan. Namun, dalam hal kapal dihancurkan sepenuhnya, seseorang diharuskan untuk memberikan kompensasi kepada pemilik secara penuh dalam waktu yang tetap. Jika seseorang gagal melakukannya,
pemilik akan menempatkan hadiah di kepala mereka. Selain itu, kontrak bounty tidak akan berakhir, hanya membiarkan pemain beristirahat setelah dipenuhi. Karenanya, para pemain sangat berhati-hati dengan persewaan mereka. Pada saat yang sama, jika mereka punya uang, mereka hanya akan membeli satu. Si Feng sudah bisa melihat beberapa perahu nelayan kecil berlayar melintasi lautan. Perahu-perahu ini semuanya membawa pesta pemain. Dengan pesta penuh, pemain memiliki peluang lebih tinggi untuk bertahan hidup saat mereka menjelajahi pulau-pulau. Pemain jarang menjelajahi pulau sendiri. Dalam God's Domain, pulau-pulau kecil seperti Party Dungeons. Namun, ada pulau kecil baik dan buruk. Jika pemain menemukan pulau yang bagus, mereka mungkin menemukan peti harta karun, langsung menghasilkan banyak uang. Namun, jika pemain menemukan pulau yang buruk, mereka mungkin pergi tanpa membawa apa-apa. Secara umum, peti harta karun di pulau kecil bisa berkisar dari peringkat biasa hingga gelap emas. Meskipun, peti harta berperingkat tinggi memiliki probabilitas lebih rendah untuk muncul. Umumnya, pemain hanya menemukan peti harta karun umum dan perunggu di pulau-pulau kecil. Meski begitu, pemain masih bisa mendapat untung dari mereka bahkan lebih menguntungkan daripada merampok ruang bawah tanah partai atau melakukan pencarian. Itulah sebabnya begitu banyak pemain independen yang berani menantang laut. Setelah mencapai pelabuhan, si Feng tidak memilih untuk mengunjungi asosiasi penyewaan kapal untuk menyewa perahu. Sebaliknya, dia berjalan menuju pasar di samping pelabuhan. Pasar menawarkan banyak barang. Pedagang NPC dari banyak negara telah berkumpul di sini, menawarkan lebih dari yang ada di kota-kota NPC khas. Setelah beberapa tikungan dan belokan melalui pasar, si Feng akhirnya berdiri di depan sebuah bangunan 2 lantai yang disebut Dals Workshop. Mudah-mudahan belum ada yang memicu quest tersembunyi. Si Feng berdoa dalam hati saat dia melangkah ke workshop Dahel. Di masa lalu, pencarian yang paling terkenal di Ocean Viewing Town adalah pencarian berantai yang dianugerahi bronze speedboat. Saat itu, ketika pemain telah menyelesaikan seri pencarian itu dan menerima hadiah, dia langsung menjadi sasaran kecemburuan. Lagi pula, sebagian besar pemain saat itu masih menyewa perahu nelayan dari NPC. Bahkan setelah persekutuan membeli galangan kecil, kapal-kapal kecil yang mereka hasilkan hanyalah peringkat biasa. Mereka tidak bisa menghasilkan bronze speedboats. Setelah pemain itu memperoleh bronze speedboat, dia dengan murah hati mengumumkan metode memicu dan menyelesaikan pencarian tersebut di forum. Sayangnya, pencarian itu unik. Setelah selesai, tidak ada pemain lain yang bisa memicu pencarian, apalagi mendapatkan hadiah khusus itu. Pencarian ini dapat dipicu di workshop Dahel. Bab 1043 Godly Player. Di antara banyak bengkel di pasar pelabuhan, Dals Workshop tidak terlalu menarik perhatian. Namun, itu adalah bengkel tertua di Ocean Viewing Town dan telah dibuat oleh Grandmaster Engineer. Lokakarya telah ada selama lebih dari 300 tahun. Logikanya, bahkan jika itu tidak terkenal di seluruh kekaisaran kiamat, lokakarya Grandmaster Engineer harus menjadi yang paling terkenal di kota melihat samudra. Sayangnya, penurunan ini disebabkan oleh pewaris bengkel, yang lebih buruk pada setiap generasi, membiarkan bengkel jatuh ke kondisi saat ini. Pada titik ini, hampir tidak ada yang mengingat kejayaan masa lalu workshop Dahel. Namun, pemilik bengkel saat ini cukup berbakat. Setelah mewarisi catatan teknik dari para pendahulunya, ia terobsesi dengan meneliti catatan untuk menjadi insinyur utama. Sementara itu, quest tersembunyi membantu pewaris saat ini dari workshop Dahel, Rodney, menjadi insinyur utama. Jika pemain berhasil, mereka akan mendapatkan speedboat perunggu. Dalam God's Domain, nilai bronze speedboat dapat menyaingi item epic. Sebuah speedboat umum dapat mengangkut hingga 2 pihak beranggotakan 6 orang, dan itu 20% lebih cepat daripada kapal penangkap ikan. Selain itu, ia datang dengan skill akselerasi dan Braving the Winds and Waves passive skill. Keduanya diperlukan untuk bertualang di laut terbuka. Bronze speedboat dapat menampung 20 tim, dan kecepatan serta daya tahannya 15% lebih tinggi dari common speedboat. Bronze speedboat juga memiliki kemampuan ofensif. Dalam hal kemampuan menyelamatkan nyawa, speedboat perunggu beberapa kali lebih kuat dari speedboat umum. Pemain yang memperoleh bronze speedboat telah membentuk kelompok petualang laut yang relatif baik dan berkelana ke perairan berbahaya yang tidak berani dieksplorasi oleh pemain lain. Menjadi cukup terkenal di Kekaisaran Kiamat. Saat memasuki workshop Dahel, si Feng menemukan beberapa pemain lain sedang menunggu di workshop berukuran lapangan basket juga. Ketika si Feng memasuki gedung, para pemain ini menoleh padanya dengan tatapan bermusuhan. Benar saja, orang lain telah menemukannya. Si Feng tidak bisa membantu tetapi menghela nafas. Namun, setelah memikirkannya, ia menemukan hasil ini masuk akal.
Ocean Viewing Town mungkin tidak terlalu besar, tetapi ada beberapa pemain yang bepergian ke sini untuk naik level. Di antara mereka, tidak ada kekurangan para ahli. Tidak mengherankan bahwa seseorang telah menemukan quest tersembunyi. Para pemain independen di dalam bengkel itu adalah para ahli. Ada total 5 dari mereka, dan leveling terendah di antara mereka adalah level 39, sedangkan yang tertinggi adalah ahli level 40. Kelima orang ini jelas dibagi menjadi 2 kelompok, dengan level 40 Ranger memimpin kelompok 3, sedangkan level 39 Oracle bepergian dengan 1 rekan. Semua pemain ini mengenakan peralatan yang sangat bagus. Meskipun merupakan pemain independen, peralatan mereka semuanya adalah level 35 Secret Silver atau lebih tinggi, dengan mayoritas adalah level 35 Fine Gold Equipment. Peralatan mereka bisa peringkat di puncak di antara para pemain independen. Meskipun dua pihak ahli sudah menerima pencarian, si Feng tidak memedulikan mereka. Sebagai gantinya, ia mendekati penjaga toko tingkat 70 pria secara langsung. "Halo, aku ingin bertemu dengan pemilik toko kamu," kata si Feng, tersenyum. Setiap pemain dapat menerima quest tersembunyi ini. Namun, hanya pemain yang membantu Rodney menjadi insinyur utama yang akan menerima hadiah akhir. Langkah pertama pencarian itu adalah bertemu dengan Rodney. Namun, ketika si Feng menyebutkan permintaannya, level 40 Ranger mendengus geli. Mencoba bertemu dengan pemilik toko sejak awal adalah mimpi. Orang awam akan menganggap bahwa penjaga toko pria adalah penjaga toko biasa. Namun dalam kenyataannya, penjaga toko itu adalah murid Rodney. Jika pemain tidak bisa melewati magang ini, mereka tidak akan diizinkan untuk bertemu dengan Rodney. Untuk bertemu dengan Rodney, mereka telah menghabiskan 4 hari secara bertahap meningkatkan kesukaan mereka dengan murid. Hanya pada saat itulah magang memperkenalkan mereka ke Rodney untuk membantu memenuhi keinginan yang terakhir. Saat mata penjaga toko laki-laki itu menyentuh si Feng yang berjubah, dia segera berdiri dan menjawab dengan hormat, "Tuan pelindung, aku akan segera memberitahu tuan aku." "Mohon tunggu sebentar di sini, bangsawan utama sebuah kota." Bahkan seorang insinyur master sejati harus memperlakukan seseorang yang bertubuh seperti itu dengan semacam rasa hormat. Apalagi seorang insinyur lanjutan seperti tuannya, Rodney. Apa? Bagaimana dia bisa bertemu Rodney dengan begitu mudah? 5 rahang pemain yang menunggu jatuh. Sebelum mereka bisa bereaksi, langkah kaki tergesa-gesa bergema dari lantai 2. Setelah beberapa saat, seorang pria paruh baya berotot dengan rambut acak-acakan berlari menuruni tangga. "Apa? Bukankah penjaga toko mengatakan bahwa Rodney sangat sibuk? Sial, siapa itu? Apakah dia salah satu pemain saleh itu?" 5 pemain yang menunggu tercengang. Mereka datang ke workshop Dahel untuk bertemu dengan Rodney. Namun, karena Rodney telah membuat barang ketika mereka tiba, mereka terpaksa menunggu di bengkel sampai Rodney selesai. Namun setelah 1 jam, mereka tidak melihat tanda-tanda pria itu. Di sisi lain, si Feng hanya mengucapkan kalimat untuk memanggil Rodney. Setelah melihat si Feng, ekspresi serius Rodney berubah menjadi rasa hormat ketika dia berkata, "Tuan pelindung, aku Rodney, pemilik bengkel ini. Bolehkah aku tahu mengapa tuanku datang mencari aku? Aku telah mendengar bahwa kamu telah mencoba untuk dipromosikan menjadi insinyur utama untuk sementara waktu. Aku memiliki metode yang dapat membantu kamu dalam transisi dengan lancar. Bolehkah aku tahu jika kamu tertarik?" Si Feng tidak terkejut dengan sikap hormat Rodney. Kekuatan judul tingkat lanjut bukan masalah sepele. Rodney tidak bisa berharap untuk membandingkan statusnya. Oleh karena itu, tidak perlu membuang waktu untuk kesopanan, menjilat NPC. Mendengar saran si Feng, mata Rodney langsung menyala, kegembiraannya jelas. "Tuan pelindung, jika kamu dapat membantu aku dengan promosi aku ke Master Engineer, aku akan membayar berapapun harganya," jawab Rodney dan membungkuk, antisipasi memenuhi matanya. Menjadi insinyur utama adalah harapan seumur hidupnya. Selain itu, ia ingin merevitalisasi workshop Dahel dengan tangannya sendiri. Setelah itu, si Feng mendengar suara pemberitahuan sistem. Sistem, quest tersembunyi, impian guru terpicu. Konten pencarian, bantu Rodney menjadi insinyur utama. Hadiah tidak diketahui. Mari kita lanjutkan percakapan kita di lantai atas, si Feng tertawa. Meskipun pencariannya memiliki nama yang berbeda dari yang ada di masa lalu, tugasnya sama. "Tuanku, silakan lewat sini." Begitu Rodney mendengar ini, dia memimpin jalan. "Itu, Lord Rodney, bagaimana dengan kita?" Kelima pemain independen tidak bisa lagi duduk. "Tunggu di sana sebentar. Aku punya masalah untuk dibicarakan dengan tuan aku." Rodney memecat mereka, kesal. Kelima segera terdiam, takut pencarian mereka akan dicabut jika mereka membuat marah Rodney. Siapa itu? Dia mengesankan, bahkan ketika menerima sebuah pencarian.
Akan sangat bagus jika aku bisa berkenalan dengannya. Aku ingin tahu apakah dewa ini menerima murid, meskipun mereka telah menerima banyak pencarian tingkat tinggi. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat seorang NPC memohon seorang pemain untuk menerima satu. Setelah mencapai lantai 2, Si Feng memperhatikan segala macam barang berharga yang tersebar di aula. Ada juga banyak alat teknik tentang. Setelah duduk, Rodney bertanya dengan cemas, Tuan Pelindung, bolehkah aku tahu apa yang harus aku lakukan untuk menjadi insinyur utama? Bab 1044 Kondisi Promosi. Meskipun Rodney bersemangat, Si Feng tidak buru-buru menjawab pertanyaan pria berotot itu. Sebaliknya, dia mengamati lantai 2 dengan tenang. Sementara ada berbagai bahan berharga yang hadir, tempat itu sangat buruk. Kepadatan mana di kamar terlalu rendah. Lingkungan tidak seperti itu dari bengkel yang layak. Ambil contoh bengkel Seliora. Meskipun bengkel wanita itu tampak lusuh di luar, banyak susunan sihir menutupi bagian dalam bangunan. Terus-menerus mengumpulkan mana dalam jumlah besar dan menjaga kerapatan mana tempat kerja tetap tinggi. Namun, aula lantai 2 dari workshop Dahel tidak memiliki susunan ajaib. Kepadatan mana di sini sama dengan eksterior bangunan. Bahkan seorang pemain akan mengalami kesulitan mendapatkan promosi ke Master Engineer, belum lagi NPC. Namun, meskipun bekerja di lingkungan seperti itu, Rodney akhirnya menjadi Master Engineer di masa lalu. Bakat Rodney sangat jelas. Saat itu, selain mengandalkan bahan-bahan super langka yang telah dikumpulkan oleh para pemain, Rodney telah menjadi seorang insinyur utama karena alat-alat tekniknya yang sangat bagus. Ini mirip dengan palu dan pemaaf api yang digunakan. Meskipun Rodney mewarisi Dah's Workshop, alat-alatnya saat ini hanya peringkat bronze. Oleh karena itu, fase terakhir dari Hidden Quest adalah mengumpulkan satu set alat teknik misterius besi untuknya. Terus terang, promosi Rodney ke Master Engineer telah begitu lama meskipun bakatnya luar biasa karena dia terlalu miskin. Apa yang akan dipikirkan Grandmaster Dahel yang telah meninggal jika dia mengetahui hal ini? Setelah melihat sekilas situasi keuangan Rodney, Si Feng mengalihkan pandangannya kembali ke Rodney dan bertanya dengan serius, promosi kamu sederhana, tetapi sebelum itu. Boleh aku tahu jika kamu tertarik untuk berkonsultasi dengan perusahaan perdagangan aku? Dalam Guts Domain, pemain diizinkan untuk menyewa NPC gaya hidup dengan cara yang sama seperti mereka diizinkan untuk mempekerjakan manajer NPC untuk mengelola toko mereka. Hanya saja, mempekerjakan NPC gaya hidup biasa tidak terlalu bermanfaat. Gaya hidup produksi NPC lebih lambat dari pemain. Meskipun mereka memiliki tingkat keberhasilan yang sedikit lebih tinggi, ketika memproduksi barang-barang biasa, yang sudah memiliki tingkat keberhasilan yang sangat tinggi. Kecepatan adalah fokusnya. Dengan beberapa item yang bisa dihasilkan NPC gaya hidup biasa dalam sehari, keuntungannya bahkan tidak akan mendekati menutup biaya tenaga kerja. Karenanya, ketika pemain merekrut NPC gaya hidup, mereka biasanya hanya merekrut NPC Master karena mereka dapat membuat produk yang langka dan berharga. Penghasilan dari produk-produk ini cukup untuk menebus kecepatan produksi NPC yang lambat. Sayangnya, sangat sulit untuk menggunakan Master NPC. Setiap Master NPC memiliki status yang kira-kira setara dengan bangsawan utama kota. Misalnya, ketika Seliora adalah seorang Master, bahkan Weisman, Hakim Tier 4 kota White River, harus menganggapnya serius. Namun, setelah Seliora menjadi Grandmaster, statusnya melampaui Weisman. Bahkan Raja Star Moon Kingdom harus memperlakukan Seliora dengan hormat. Karena itu, sangat sulit untuk menyewa Master NPC. Secara umum, hanya ada dua metode untuk menggunakan NPC tersebut. Metode pertama sangat langsung. Pemain hanya perlu menawarkan kondisi yang bahkan bisa menggoda NPC Master. Namun, sangat sedikit individu atau persekutuan yang mampu menggunakan metode ini. Metode kedua adalah merekrut dan berinvestasi dalam NPC gaya hidup yang masih berada pada peringkat mahir tetapi memiliki potensi untuk menjadi seorang master. Meskipun metode ini jauh lebih murah daripada yang pertama, keberuntungan akan menentukan apakah NPC mencapai peringkat master atau tidak. Karena Si Feng sudah tahu potensi Rodney, dia tidak bisa membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Apakah itu pembuatan kapal atau lokomotif teknik perunggu, insinyur utama dapat mencapainya dengan mudah. Jika dia mendapat bantuan seorang NPC seperti ini, dia bisa mendapatkan semua uang yang dia butuhkan kapanpun dia butuhkan. Mendengar proposal Si Feng, tatapan penuh semangat Rodney segera mendingin. Dengan penuh tekad, dia berkata, Tuan Pelindung, sebagai pewaris lokakarya Dahel, satu-satunya harapan aku adalah merevitalisasi lokakarya ini. Tolong izinkan aku untuk menolak tawaran kamu. Jangan terburu-buru untuk menolak. Aku tidak meminta kamu untuk bergabung dengan perusahaan perdagangan aku.
Aku hanya ingin kamu membantu aku membuat beberapa barang. Si Feng tidak menyangka itu semudah itu. Karena itu, dia mundur selangkah dan melonggarkan kondisinya. Tidak peduli bagaimana aku melihatnya, workshop Dahel akan membutuhkan banyak uang untuk tumbuh kuat lagi. Aku akan membayar tarif kerja normal bahkan setelah aku membantu promosi kamu. Ini, Rodney ragu-ragu. Setelah merenung selama beberapa waktu, dia berkata, jika tuanku membantu aku menjadi seorang guru, aku akan berjanji untuk bekerja untuk tuanku selama 3 bulan. Bagaimana dengan itu? Baik-baik saja maka. 3 bulan. Si Feng menghela nafas tanpa daya. Dia harus mengakui bahwa Rodney orang yang keras. Jika dia tidak memiliki gelar City Protector, Rodney mungkin tidak akan menawarkan 3 bulan. Namun, selama 3 bulan ini, di kota suci Titan, perusahaan perdagangan cahaya lilin harus mampu melahirkan seorang insinyur utama. Dengan bantuan Rodney, itu dapat melewati beberapa bulan ke depan. Setelah itu, si Feng mengeluarkan satu set alat teknik misterius besi dan desain lama yang sebesar meja. Dia memberi Rodney alat untuk memastikan tingkat keberhasilan tinggi dengan produksi item baru. Adapun desain, itu adalah basic mana Gathering Magic Array. Ini adalah sesuatu yang dia peroleh ketika dia membunuh penguasa Stone Forest Town, Sareya. Saat diaktifkan, item ini akan meningkatkan kepadatan mana dalam area 30 yard. Namun, itu memiliki biaya operasi 50 magic crystals per jam, dan hampir tidak ada 2 pemain yang memiliki cukup ruang untuk berdebat dalam jangkauannya. Menggunakannya untuk melatih teknik bertarung seseorang secara teratur terlalu mewah. Karena itu, si Feng tidak pernah peduli dengan itu. Namun, sekarang, arai ajaib adalah item yang sempurna untuk menebus lingkungan kerja Rodney yang buruk. Setelah itu, si Feng menghabiskan 50 kristal sihir untuk mengatur arai mengumpulkan mana dasar di aula lantai 2 sebelum menggunakan desain untuk mengaktifkan arai sihir. Segera, kepadatan mana di lantai mulai meningkat. Dalam waktu singkat, kepadatan mana melampaui menara Trial Divine Colosseum. Kepadatan mana yang tinggi, Rodney tidak bisa menahan keterkejutannya. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya bahwa dia telah mengalami mana yang padat. Bahkan nafas biasa saja menjernihkan pikirannya. Dia bisa mempertahankan ketenangan dan fokusnya tidak seperti sebelumnya. Coba buat sesuatu sekarang, kata si Feng sambil menunjuk ke arah workstation agak jauh. Sebelum ini, Rodney tidak memiliki alat yang baik dan lingkungan yang baik. Sekarang kekurangan ini telah dilengkapi, dengan bakat Rodney, hanya masalah waktu sebelum dia menjadi insinyur utama. Terima kasih, tuanku. Berulang kali Rodney berterima kasih pada si Feng. Dia kemudian pergi ke stasiun kerjanya dan berusaha membuat item. Benar saja, setengah jam kemudian, ekspresi gembira mencerahkan wajah Rodney. Dia telah berhasil menciptakan sumber daya perahu. Ketika si Feng melihat rincian Rodney lagi, teks pengantar yang terakhir telah berubah dari menjadi insinyur lanjutan menjadi insinyur utama. Tiba-tiba, suara pemberitahuan penyelesaian pencarian mencapai telinga si Feng. Sistem, quest unik, impian guru, selesai. Setelah itu, bar pengalaman si Feng meningkat sebesar 15%, mendorongnya menjadi 19% dari level 44. EXP yang dianugerahkan melampaui harapan si Feng. Lord Protector, sungguh, terima kasih. Aku akhirnya memiliki kesempatan untuk merevitalisasi workshop Dahel. Aku tidak punya banyak untuk dipersembahkan sebagai tanda terima kasih, jadi tolong, ambil speedboat kuno ini. Lord Dahel membuat speedboat ini secara pribadi, dan itu selalu dihargai di bengkel. Aku berharap bahwa tuan aku akan menerimanya. Rodney mengungkapkan botol kaca seukuran telapak tangan. Di dalam botol ada speedboat mini, mengambang di atas lapisan air. Pola sihir yang berdenyut menghiasi tubuh speedboat. Sekilas, jelas bahwa speedboat itu luar biasa. Bukankah itu seharusnya peringkat bronze? Si Feng terpesona ketika melihat speedboat ini. Dia tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Bab 1045 Tyrant of the Seas. Peringkat apa itu? Si Feng telah melihat bronze speedboat yang dianugerahi di masa lalu. Kapal cepat saat itu belum memiliki pola sihir, namun yang ini. Dalam ingatan si Feng, setiap kapal yang memiliki pola sihir setidaknya memiliki pangkat misterius besi. Setelah itu, si Feng menerima botol kaca dan memeriksa atribut speedboat. Swift Dragon Speedboat, peringkat rahasia perak, item yang dibuat oleh Grandmaster Engineer. Kapasitas maksimum, 30 orang. Daya tahan 500/500. Skill aktif tambahan 1 Dragon Cannon, kisaran 1000 yard. Menawarkan pukulan dahsyat ke radius 15 yard. Cooldown, 15 detik. Skill aktif tambahan 2 pulsa energi, melumpuhkan semua musuh dalam jarak 50 yard. Cooldown, 1 menit.
Skill aktif tambahan 3 akselerasi, secara instan meningkatkan kecepatan gerakan sebesar 100% selama 20 detik. Cooldown, 2 menit. Skill aktif tambahan 4 barier sihir, membungkus kapal dalam penghalang sihir, memberikan kekebalan terhadap semua mantra dan mengurangi kerusakan fisik yang diterima 60% selama 10 detik. Cooldown, 30 menit. Skill pasif tambahan, menantang angin dan gelombang, saat berlayar dengan angin, movement speed Ayuro meningkat 50%. Saat berlayar melawan angin, kecepatan gerakan tidak terpengaruh. Seperti yang diharapkan dari kreasi Grandmaster, Si Feng terkejut. Dia telah melihat banyak speedboat berpangkat tinggi sebelumnya. Dia bahkan melihat speedboat Fine Gold. Namun, speedboat dengan peringkat seperti itu tidak mungkin diperoleh oleh guild biasa. Hanya super guild yang memiliki harapan memiliki milik mereka sendiri. Sementara itu, keterampilan Swift Dragon Speedboat sama sekali tidak kalah dengan speedboat Fine Gold. Di masa lalu, Shadow Speedboat terbaik yang diperoleh hanya peringkat misterius besi. Dibandingkan dengan Swift Dragon Speedboat, speedboat itu adalah sampah. Dengan speedboat ini, bahkan menggali zona laut yang berbahaya bisa dimungkinkan. Saat Si Feng memegang speedboat Swift Dragon, ia mengingat banyak pulau yang telah terkenal di masa lalu. Pulau-pulau ini telah menawarkan sumber daya yang sangat berlimpah. Lautan Dewa Domain sangat luas. Pulau-pulau itu seperti lokasi rahasia atau dungeon berskala super besar yang berisi harta yang tak terhitung jumlahnya seperti tanah rahasia kuno, peti harta karun, bahan super langka, dan berbagai jenis biji. Oleh karena itu, eksplorasi maritim tidak kalah penting bagi berbagai perserikatan besar daripada eksplorasi darat. Namun, eksplorasi laut berbeda dari eksplorasi darat. Tidak hanya kekuatan pemain uji eksplorasi maritim, tetapi juga memiliki persyaratan perangkat keras yang ketat. Jika perangkat keras pemain tidak memenuhi persyaratan itu, mereka tidak akan memenuhi syarat untuk menjelajahi perairan berbahaya. Ini karena monster laut berbeda dari monster biasa di darat. Mereka tidak mudah dikalahkan. Bahkan monster laut terlemah pun setara dengan kepala suku di darat. Adapun HP mereka, itu beberapa kali lebih tinggi daripada kepala suku tanah. Selain itu, air sangat meningkatkan kekuatan tempur monster laut ini. Di sisi lain, pemain dibatasi dan tidak bisa menggunakan kekuatan penuh mereka. Akibatnya, bahkan sekelompok pemain penuh harus melarikan diri jika mereka menemukan monster laut bersama pada tingkat yang sama. Untungnya, ada sangat sedikit monster laut di zona laut normal. Para pemain itu hampir tidak berbahaya. Di zona laut yang lebih berbahaya, monster laut jauh lebih umum. Pihak-pihak dari pemain biasa dijamin kehilangan nyawa mereka. Paling tidak, orang membutuhkan speedboat perunggu untuk mendekati zona laut yang berbahaya. Ini juga mengapa dia datang ke workshop Dahel. Berdasarkan pengetahuan Si Feng, ada sebuah pulau kecil yang tersembunyi di zona laut berbahaya. Pulau itu berisi urat manatite. Terlebih lagi, itu adalah urat nadi yang sedikit kaya. Ketika Vena telah ditemukan, itu telah menyebabkan keributan di seluruh kekaisaran kiamat, menghasut perang antara berbagai guild besar kekaisaran. Perang kemudian mengirimkan getaran ke seluruh domain dewa. Bagaimanapun, kristal sihir itu penting, terlepas dari zamannya. Lebih dari 50 guild telah berpartisipasi dalam kontes untuk nada manatite, dengan yang paling lemah adalah guild kelas 3. Perang itu antara 3 faksi yang dipimpin oleh Battle Wolves, Dragon Phoenix Pavilion, dan Miracle. Pertempuran maritim telah menimbulkan kerugian luar biasa bagi ketiganya, dengan jumlah korban jiwa mencapai jutaan. Selain itu, ini bukan kematian pemain biasa, tetapi elit guild. Saat ini, Guts Domain baru diluncurkan beberapa waktu lalu. Itu masih mustahil bagi pemain saat ini untuk mencapai pulau itu. Oleh karena itu, sebelum menyelesaikan quest tersembunyi, Si Feng telah merencanakan untuk mencoba bepergian ke sana. Jika dia berhasil dan mengklaim Vena Manatite, masalah pembangunan yang akan mengganggu kota masa depannya akan hilang. Seseorang tidak dapat menyelesaikan sebuah kota hanya dengan membangun cangkang kosong. Uang dan sumber daya yang terlibat dalam operasi kota sangat besar. Bahkan Super Guild hampir tidak mampu menjalankan sebuah kota, apalagi Zero Wing saat ini. Sumber daya yang paling penting, tentu saja, adalah mana kristal. Tidak seperti menara sihir, yang operasinya sehari-hari hanya berharga 500 kristal ajaib. Menara mana harganya 4.000 kristal ajaib setiap hari. Ada juga banyak tempat lain yang membutuhkan kristal sihir sebagai sumber daya. Sekarang setelah keamanan kota telah ditangani, ia harus berurusan dengan masalah pembangunan dan pembangunan kota. Dia perlu mengklaim pembuluh darah Manatite. Awalnya, Si Feng tidak terlalu percaya diri untuk mencapai pulau itu. Sekarang dia memiliki speedboat Swift Dragon, bagaimanapun, kepercayaannya tumbuh.
Setelah itu, Si Feng menandatangani kontrak dengan Rodney, menetapkan bahwa Rodney akan bekerja untuk Si Feng selama 3 bulan. Tugas pertama yang diberikannya kepada Master Engineer adalah membangun sumber daya kapal kargo baru galangannya. Setelah menyelesaikan urusannya dengan Rodney, Si Feng meninggalkan Dul's Workshop dan bersiap untuk melakukan perjalanan ke Savage Wildland. Begitu Si Feng mencapai dermaga, ia menemukan banyak pemain berteriak untuk membentuk pesta. 4 menunggu 2. Kami sudah memiliki kapal yang siap. Rute dijamin aman. Kami akan berangkat setelah kami memiliki 2 DPS level 39 yang kuat. Meminta teman untuk menyewa perahu bersama. Ulama tingkat 37 mencari pesta. Level 39 MT yang kuat mencari pesta yang kuat. Ratusan pemain berusaha membentuk partai. Adegan itu cukup meriah. Apalagi persyaratan mereka tinggi. Ini tidak seperti daerah pembentuk pesta kota Sungai Putih. Sebagian besar dari partai ini mencari pemain level 39 atau lebih. Selain itu, anggota harus memiliki peralatan peringkat rahasia perak atau lebih tinggi. Saudara sekalian, apakah kamu ingin berlayar? Karena kamu sendirian, mengapa kamu tidak bergabung dengan pesta kami? Setelah kami mencapai sebuah pulau, kami akan membagi barang-barang dengan sama rata. Saat Si Feng berjalan menuju laut, elementalis laki-laki level 40 tiba-tiba mendekat dan mengiriminya undangan. Meskipun Si Feng mengenakan jubah hitam, ia telah menggunakan topeng iblis untuk menyesuaikan penampilannya dan menampilkan dirinya sebagai pendekar tingkat 40. Bahkan di antara kerumunan ini, pemain yang telah mencapai level ini jarang terjadi. Awalnya, Si Feng berpikir untuk menolak undangan itu. Namun, ketika matanya mendarat pada nama elementalis laki-laki ini, ekspresi terkejut muncul sebentar di wajahnya. Bulu melayang. Di masa lalu, semua orang di Kekaisaran Kiamat telah mengetahui nama ini. Dia dikenal sebagai Tyrant of the Seas. Meskipun ia hanya menjadi Grand Wizard tingkat 5 selama puncaknya, bahkan pemain peringkat 6 dewa mencoba untuk tidak memprovokasi dia. Itu semua karena kepemilikan 2 item legendaris pria ini. Pemain tier 6 God peringkat tidak cocok untuknya, terutama di laut.